Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini untuk yang ke-17 Susi sudah usianya 17, sudah masuk usia remaja mendekati dewasa ya, akhir-akhir remaja. Jadi kalau yang sekarang ini sedang kuliah long term athlete development, ini adalah fase-fase penting gitu ya untuk kemudian menggenjot endurance ya, untuk mendapatkan performa yang terbaik ya, untuk mendapatkan hasil dari growth and development yang terbaik sebelum masuk ke kemudian fase berikutnya untuk menggarap otot rangkanya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan. Ini nikmat yang luar biasa. Dan salah satu saja kalau kemudian diambil, maka kita nggak mungkin kemudian bisa datang hadir di ruang Zoom ini, meskipun via online ya. Mohon maaf, ini sebetulnya berat ya buat saya karena ini harus dua tugas yang harus saya laksanakan bersama. Karena saya sudah memberikan komitmen kepada Dr. Munir ya, dan Mas Arifin selaku dua orang penting di dalam prodi ilmu kesehatan olahraga dan mata kuliah blok elektif ini. Maka saya tidak boleh menyalahi janji ya. Jadi ini bagian dari tugas yang saya anggap penting, sehingga walaupun hari ini tidak berada di tempat, tapi saya insya Allah masih berkenan untuk kemudian sharing ya, sharing apa yang kemudian Allah titipkan pada saya, amanah ilmu ini yang kemudian ingin saya bagikan semua, nggak ada pelit-pelitan ya. Saya tidak mau nanti kemudian di kemudian hari ditagih, ditanya kamu apakan ilmu yang sudah diberikan. Jadi harus sampai tuntas saya berikan ya. Dan alhamdulillah semakin saya berikan, semakin tidak pernah habis ya. Ada kan sampai pagi tadi ada wajah lama yang saya rindu sebetulnya ya. Saya lihat di sini hadir Mas Ahmed. Assalamualaikum Mas Ahmed, gimana kabarnya? Ya, dari UNM Waalaikumsalam, Malang. Dok. Kalau ada Mas Alhamdulillah. Ahmed pasti ada Mbak. Eh, saya di Ditunggu Malang di loh. mana? Ditunggu di mana, Bro? Saya di Malang sekarang di Brawijaya, menginap Oh, di alah. Swiss Berlin sejak kemarin. Oh, iya, iya. Eh, main sini kalau kangen-kangen kita bisa Siap, Bro. ngobrol ya. Juga pengen menyapa orang yang rasa hormat. Ya, saya tidak bisa menyapa satu-satu, tapi eh, hari ini merupakan hari yang menggembirakan karena saya melihat banyak alumni yang juga ikut bergabung. Juga yang membuat saya senang adalah ini banyak sekali calon. Nah, terima
masih sudah memilih blok active sport medicine yang digawangi oleh dokter utamanya Dr. Munir, ya. Dan dosen-dosen yang lain gitu ya. Saya ini tukang kompor ya, ngomporin aja, memberikan stimulus supaya Anda lebih lebih banyak, lebih pinter ya. Semua akan datang akan saya sampaikan di event, di acara, di tempat yang berbeda, tapi materinya sama. Qadarullah, Allah mengatur semuanya itu dengan skenario yang begitu indah. Gitu. Jadi acara saya ini kayak ditata gitu. Alhamdulillah ya. Jadi saya cukup membuat satu slide PowerPoint, tapi ternyata bisa bermanfaat untuk sampai 3 acara sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Jadi saya tidak perlu buat PowerPoint lagi gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa memahami perkembangan dari otot rangka manusia kaitannya dengan exercise physiology, ya, nurturing the nature, ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai olahraga gitu kan, terlalu kaitannya adalah dengan latihan. Kalau kata kerjanya melatih gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya nurturing, ya, nurturing, ya. Bukan exercising ya, berbeda ya. Bukan training juga berbeda ya. Yang S1 sudah saya kasih kuliah, berbeda. Itu dengan nurturing yang ya, melakukan nurturing ya, mohon maaf ya, terlempar dari Zoom. Saya matikan aja video saya supaya nggak terganggu ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Dr. Munir? Dengar, Bang. Oh, ini ada Prof. Sugiarto. Waalaikumsalam, Prof. Sugiarto. Matur nuwun ikut gabung bersama kami di sini. Mohon izin Prof, juniornya bicara. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita mau melatih seseorang, nomor 1 kita harus tahu dulu nature-nya. Ya. Karena nurturing itu sebetulnya adalah upaya kita untuk memaksimalkan apa? Nature-nya. Tanpa kita mengetahui nature-nya, maka konsep nurturing itu menjadi membabi buta, tidak terarah. Akhirnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Sekarang kita coba lihat nature dari tubuh kita dulu, supaya kemudian kita tidak salah di dalam melakukan nurturing. Ya. Maka dari itu, untuk bisa memahami nurturing, untuk memahami nature-nya ini, alaminya itu, maka yang diperlukan adalah pemahaman tentang ilmu fisiologi. Ya, buat mahasiswa S1 kedokteran, Anda sangat penting untuk memahami fisiologi supaya Anda memahami the nature-nya. Slide berikutnya, Dr. Munir. Karena hari ini kita akan lebih banyak fokus pada otot, maka saya juga akan menyampaikannya melalui sudut pandang otot gitu ya. Tapi nanti bisa kemana-mana. Supaya nggak salah, karena di SK yang saya terima dari kementerian itu, saya ini bukan ahli di bidang exercise physiology gitu ya, tapi ahli di bidang ilmu faal gitu. Maka dari itu faal ini menjadi utama buat saya, exercise-nya itu kembangan saja. Ya.
Saya wabil khususnya itu di bagian kalau yang lain saya angkat tangan, nggak begitu paham. Ya, baik. Ini gambaran yang apa itu namanya sudah kita lihat ya di pertemuan sebelumnya, di diskusi sebelumnya. Ini adalah proses perkembangan dari otot rangka. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa otot rangka manusia itu berkembang sejak manusia itu masih di dalam kandungan, masih di dalam perkembangan yang berbentuk janin itu ya, embrionik. Ya, pada kondisi itu ya otot rangka ini sebetulnya didevelop dari somatic stem cell. Yang menarik dari buku yang baru saya baca bahwa somatic stem cell dari otot rangka itu merupakan perkembangan lanjutan dari sel granulosa yang ada di folikel ovarium dari ibu. Jadi otot rangka kita itu sebetulnya adalah warisan dari ibu. Ini kata kunci gitu ya. Ini kata kunci. Ini saya tercengang dari waktu membaca buku itu, luar biasa. Nah, stem cell dari otot rangka ini akan berkembang menjadi berdiferensiasi menjadi sel progenitor. Selanjutnya mau menjadi otot rangka, maka dia akan berkembang menjadi sel satelit yang kemudian berkembang lagi menjadi mioblast, lalu berkembang menjadi myotube, di mana hasil akhirnya itu adalah myofiber. Ya, yang membedakan antara otot rangka dengan otot yang lain adalah otot rangka ini myotube-nya itu mengalami fusi satu dengan yang lain. Ya, fusi itu artinya bergabung atau bahasa lainnya merger. Sehingga satu myofibers itu sebetulnya adalah gabungan dari beberapa myotube. Apa dampaknya? Dampaknya adalah maka myofibers ini memiliki banyak inti. Itu jejak yang tidak mungkin terhapus. Ya, bukti otentik bahwa terjadi fusi. Yang kedua adalah karena myofibers gabungan dari beberapa nature-nya myofibers ini memiliki kekuatan gabungan dari beberapa mas itu disebabkan oleh karena fusi, karena gabungan, karena merger antar myotube itu. Nah, ini yang tidak terdapat pada sel otot yang lain. Jadi sel otot yang lain tidak mengalami fusi sehingga karakter kuatnya itu tidak sekuat skeletal muscle, tidak sekuat otot rangka. Contohnya misalnya otot jantung seperti yang di bawahnya itu gambarnya, tidak terjadi fusi, saudara. Jadi dia menempel satu dengan yang lain, membuat percabangan, tapi tidak yang disebut dengan fusi. Sehingga otot jantung tidak memiliki karakter yang sekuat otot rangka. Nah, ini ya. Nah, nanti akan saya jelaskan berikutnya ya, slide berikutnya. Dr. Munir, ya. Jadi otot itu di dalam tubuh manusia akan berkembang menjadi 3 tipe. Yang pertama otot rangka yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah otot jantung, ya, yang membuat percabangan, dan yang ketiga adalah otot polos. Yang berkembang pertama kali adalah otot polos. Lalu otot jantung, yang terakhir paling akhir adalah otot rangka. Jadi otot rangka ini yang paling bontot ya. Anak ragil, anak yang paling akhir gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara 3 jenis otot ini, baik skeletal muscle, otot jantung maupun otot polos, ya. Yang nomor 1 dari inervasinya, ya,
antara otot polos, otot jantung, dan otot rangka, gitu ya. Inervasinya ini berbeda. Ya. Hanya otot rangka saja, ya, hanya otot rangka saja yang dipersarafi atau diinervasi oleh saraf, ya, somatik. Sistem saraf somatik yang sifatnya volunter. Volunter itu artinya di bawah kendali kemauan. Nah, itu adalah syarat utama. Ya, kalau sesuatu itu diinervasi dengan somatik, dengan sistem kerja yang volunter di bawah kendali kemauan, maka berarti sel tersebut, jaringan tersebut, atau organ tersebut itu bisa dilatih, bisa di-nurture, bisa diberikan pelajaran. Nah, berbeda dengan otot jantung dan otot polos yang dipersarafi oleh sistem saraf otonom yang sifatnya otomatis, ya, tidak bisa dikendalikan sesuai kemauan, yang sifatnya involunter. Ya, kita tidak bisa serta-merta kemudian minta misalnya otot jantung, kamu sudah lama berdenyut, sekarang istirahat dulu. Wah, tidak bisa karena otonom. Oleh karena itu, jantung dan organ lain, misalnya usus, lambung, dan lain sebagainya yang dibuat oleh otot polos, tidak bisa di-nurture. Sekali lagi, tidak bisa di-nurture, tidak bisa dilatih. Tidak seperti otot rangka. Jadi mohon maaf kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa saya melatih otot jantung. Nah, itu salah kaprah. Karena otot jantung tidak diinervasi oleh somatik, jadi tidak mungkin bisa dilatih. Karena dia bekerja di bawah kendali otonom, ya, bukan di bawah kendali somatik. Karena otonom ya berarti nggak bisa dikendalikan sesuai kemauan manusia, nggak bisa. Jadi, ya, jadi dari sini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu kalau kemudian melakukan latihan, pada hakikatnya yang dilatih adalah otot rangka. Loh, pada latihan kok bisa jantungnya membesar? Nah, itu karena dampaknya. Nah, nanti juga saya jelaskan kenapa kok bisa terjadi seperti itu, ya. Baik. Nah, dari sisi diferensiasi, ya, ya, yang kita bandingkan di sini terutama otot rangka dan otot jantung karena kedua otot ini memiliki induk progenitor yang sama, memiliki pola yang sama, yang striated, yang lurik, gitu. Cuma bedanya adalah otot rangka tadi bergabung dengan sesamanya, merger, fusion, ya. Kalau otot jantung tidak bergabung, saling menempel membentuk percabangan. Akibatnya apa? Akibatnya nature-nya, alaminya otot rangka karena melakukan merger satu dengan yang lain, maka otot rangka itu dari sononya itu memiliki sifat yang strength, kuat dan cepat. Ya, itu memang sudah karakternya. Karena apa? Dampak dari fusion tadi. Tapi otot jantung berbeda, saudara. Otot jantung ini karena dia tidak membuat satu fusion, tidak bergabung dengan sesamanya, hanya menempel dan membuat percabangan, maka dia tidak bisa secepat otot rangka. Juga dia tidak bisa sekuat otot rangka. Tapi karena percabangan itu, maka otot jantung ini menjadi organ yang kemudian sangat kompak. Ya. Organ yang kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lain. Jadi kalau satu teraktivasi, yang lain teraktivasi. Kalau satu kontraksi, yang lain juga ikut kontraksi. Itulah otot jantung. Ya. Sehingga performance yang ditunjukkan, nature-nya, alaminya, dari sononya otot jantung itu memang diciptakan untuk bisa endure. Ya. Untuk bisa tahan terhadap kelelahan.
mampu melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang. Namun prinsip kerjanya otot jantung ini pelan-pelan. Tidak seperti otot rangka yang fast respon, ya. Kalau otot jantung slow respon. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya, kita lihat apakah gen dari otot rangka dan otot jantung itu sama. Ternyata ada kemiripan. Otot rangka itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dia memiliki 3 jenis gen. Ya, yang dikontrol atau yang dikendalikan itu adalah gen yang menyandi protein miosin, ya, terutama yang rantai berat miosin heavy chain. Ya, kalau otot jantung gennya cuma 1, yaitu miosin heavy chain 7. Kalau otot rangka itu punya 3 macam. Wah, ini menarik ya. 7, 1 dan 2. Miosin heavy chain 7, miosin heavy chain 1 dan 2. Konsekuensinya apa? Otot jantung hanya memiliki 1 tipe fiber, yaitu tipe yang slow oksidatif. Kalau dilihat di bawah mikroskop, otot jantung itu pasti warnanya merah, nggak ada yang warna putih. Ya. Nah, beda dengan otot rangka. Otot rangka punya 3 gen, berarti dia punya 3 jenis fiber. Yang miosin heavy chain 7 itu tipe 1, tipe yang slow. Miosin heavy chain yang 1 itu tipe 2X, tipe yang fast, ya, asli fastnya tipe 2X itu. Asli fast. Yang miosin heavy chain 2 itu tipe 2A. Nah, 2A ini berada di tengah-tengah antara tipe 1 dan tipe 2X. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok ada tipe 2A ini. Ya. Tapi gennya sendiri, penyandinya memang sendiri. Nah, kalau yang miosin heavy chain 7 itu warnanya sama dengan otot jantung, merah. Ya, karena punya mioglobin. Ya. Seperti hemoglobin yang memberikan warna merah pada darah, mioglobin memberikan warna merah pada otot yang memiliki miosin heavy chain yang ke-7. Yang miosin heavy chain 1 memberikan warna putih. Nah, yang miosin heavy chain 2 ini mix, ada merah, ada putih. Ya, ini ya. Jadi nature-nya seperti itu. Jadi kita sekarang pegang teguh ya dari informasi ini bahwa yang bisa dilatih adalah otot rangka. Karena memang dia memiliki sistem persarafan somatik yang memungkinkan untuk dilatih, dinurture, ya, dan diberikan pelajaran. Ya. Dan yang menarik di sini adalah otot rangka karena fusionnya maka dia memiliki karakteristik kuat dan cepat. Berbeda dengan otot jantung yang tidak melakukan fusion tapi membentuk percabangan sehingga sifat nature-nya itu endure but slow, ya, endure and slow. Coba next slide, Dr. Munir. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi, lebih ke dalam lagi. Bagaimana sekarang otot rangka itu belum. Nah, bagaimana kemudian otot rangka itu didevelop? Saudara, ternyata bahwa otot rangka ini didevelop itu ya melalui 3 fase. Jadi kalau kita tahu seorang wanita itu hamil ya di 3 fase, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Di trimester pertama, saudara, otot rangka yang dihasilkan, ya, yang sudah muncul, ya, bisa kita amati di trimester pertama kehamilan itu, embrio atau janin itu memiliki 3 macam ya jenis miosin heavy chain. Dia memiliki 3 ekspresi gen. Ya.
Yang pertama adalah myosin heavy chain yang tipe embryonik, ya, khas untuk embrio. Yang kedua adalah myosin heavy chain yang perinatal. Dan yang ketiga ini yang menarik adalah myosin heavy chain yang slow type, yang myosin heavy chain 7. Jadi ternyata, saudara, tipe yang slow yang dimiliki oleh otot jantung dan otot rangka yang tipe merah atau tipe 1 itu dikode, dibuat, didevelop sejak trimester awal. Sejak trimester awal. Bersama-sama munculnya dengan otot yang tipe embryonik dan perinatal. Dan ternyata pada umur kehamilan berikutnya di trimester 2 dan 3, mohon maaf harus disampaikan ini, bahwa ekspresi myosin heavy chain yang ketujuh atau yang mengkode slow fiber itu tidak berkembang. Ya. Jadi yang berkembang adalah yang tipe yang lain ternyata muncul berikutnya, yaitu tipe yang fast. Ya, tipe yang fast fiber atau tipe yang myosin heavy chain 2 dan myosin heavy chain yang 1. Ya. Kenapa kok begitu? Ternyata disebabkan oleh karena lokasinya berbeda. Lokasi dari gennya berbeda. Ya. Lokasi dari myosin heavy chain yang 7 yang mengkode pembuatan dari slow fiber itu terletak di kromosom nomor 14. Sedangkan yang myosin untuk yang fast dan embryonik serta perinatal itu letaknya jadi satu klaster di kromosom nomor 17. Nah ini. Jadi beda umur kehamilan, beda perkembangan, ya, beda ekspresi gen. Jadi slide berikutnya, coba Dr. Munir. Kita harus menerima kenyataan bahwa ternyata ada 3, kalau disebut di dalam artikel yang saya baca itu ada 3 wave, ada 3 gelombang, ada 3 kloter perkembangan dari otot manusia. Kloter pertama di trimester awal, kloter kedua di trimester tengah, dan kloter ketiga di trimester akhir. Yang menarik adalah slow fiber itu hanya akan didevelop, ekspresi gennya itu tampak hanya pada trimester awal saja. Trimester kedua dan trimester ketiga tidak muncul, tidak didevelop. Oleh karena itu sebetulnya prosentase distribusi serabut otot merah atau yang tipe slow ini itu ditentukan di trimester awal kehamilan. Nah, ini menarik ya. Menarik. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan atlet yang long distance, yang endurance, yang aerobik, ya, kita tahu itu semua didukung dengan otot merah atau slow fiber, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan pemeriksaan sejak dini pada calon bayi di trimester awal kehamilan untuk mengetahui ekspresi gen dari myosin heavy chain yang nomor 7 ini. Karena kalau itu lewat dari ya kedua dan ketiga, maka kita tidak akan bisa ya atau terlambat untuk kemudian bisa melakukan intervensi untuk memperbaiki prosentase distribusi tipe serabut otot. Jadi artinya kalau ada ungkapan bahwa seseorang itu prosentase distribusi serabut otot merah versus putihnya itu ditentukan sejak dari sononya, ya itu betul. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kita bisa mengidentifikasi itu sejak awal, di trimester awal itu.
dengan melakukan pemeriksaan ekspresi gen miosin heavy chain 7. Ya. Dan kalau kemudian ternyata memiliki prosentase yang rendah, artinya slow fibernya itu potensinya terekspresi sedikit, maka kita bisa kemudian merencanakan ini anak nanti yang lahir akan dilatih dengan cara apa dan menjadi atlet apa. Gitu ya. Atau lebih ekstrim lagi, kalau kemudian kita tahu bahwa anak yang akan dilahirkan ini memiliki prosentase slow fiber yang rendah, ya, barangkali kemudian kita bisa melakukan intervensi tertentu guna memperbanyak jumlah slow fibernya dengan cara meningkatkan ekspresi gen miosin heavy chain 7 pada trimester awal kehamilan. Pertanyaannya, berani nggak kita melakukan ini? Sampai di sinikah sport science kita? Ini pertanyaan. Kalau kemudian kita mau masuk sampai ke level ini, wah, bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa ya menjadi raja, ya menjadi raja di dunia olahraga. Nah ini ada yang menarik saudara di sini. Pasti akan bertanya-tanya, kenapa kok myosin heavy chain yang ketujuh, yang slow fiber ini berkembangnya di primary, kok bukan di secondary atau tertiary? Saudara, kalau saudara ingat ya di slide yang sebelumnya tadi, coba mundur lagi Dr. Munir, bentar, supaya kemudian teman-teman tahu. Ya, mundur lagi. Mundur lagi. Nah, ini ya, saudara. Jadi, saudara, ternyata sudah pernah saya sampaikan bahwa myosin heavy chain 7, gen yang menyandi slow fiber, itu tidak hanya ada di skeletal muscle, tapi juga ada di otot jantung. Ya. Artinya apa? Kalau myosin heavy chain yang ketujuh itu berkembang di trimester awal, maka bukan hanya yang ada di otot rangka saja yang berkembang, tapi yang di otot jantung. Maju, Dr. Mulun, slide-nya. Lagi. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Kapan dokter itu mulai bisa mendengarkan denyut jantung janin? Atau pertanyaannya kalau mau lebih nyerempet ke arah religius gitu ya. Kapan Tuhan mulai meniupkan ruh kepada tubuh yang kemudian akan menjadi manusia pada usia berapa? Itu kaitannya kemudian dengan kemampuan jantung kita mulai bisa berdenyut. Saudara, itu semua terjadi di trimester awal. Di saat myosin heavy chain 7 itu terekspresi. Di saat slow fiber itu develop. Jadi sebetulnya adalah slow fibernya skeletal muscle itu didevelop bersamaan dengan developnya jantung. Jadi tidak bisa dipisahkan berarti. Karena apa? Sama-sama gennya. Sama-sama myosin heavy chain 7-nya. Sehingga kalau saudara itu melatih otot slow fiber, maka sudah barang tentu Anda juga melatih jantungnya. Jadi perubahan pada slow fiber otot rangka akan juga berpengaruh pada jantungnya. Karena gennya sama, ototnya sama, tipikalnya sama, sehingga bisa jadi ya ini adalah satu keajaiban yang Tuhan titipkan pada tubuh kita, ya, bahwa gen yang menyandi otot rangka slow fiber itu sama persis dengan yang menyandi otot jantung. Ya, oke. Slide berikutnya aja dulu. Terus. Dr. Munir minta tolong slide berikutnya. Ya. Setiap anak yang baru lahir, ya, setiap bayi baru lahir itu akan menunjukkan
nature-nya, menunjukkan alaminya, potensinya, dan menunggu untuk kemudian talentanya ditemukan. Lalu kemudian mau dibuat apa anak ini? Mau dijadikan atlet apa? Mau dilatih seperti apa? Maka di situ kita harus memahami bayi baru lahir itu memiliki karakteristik seperti apa pada ototnya. Ya. Kalau kemudian terlihat pada gambar ini, yang sebelah kiri kita bisa melihat warna merahnya lebih dominan daripada warna putihnya, maka karakter ini menunjukkan si anak ini, si bayi baru lahir ini ke depan potensial untuk menjadi atlet yang dalam cabang olahraga yang durasinya lama, yang membutuhkan performa endurance yang tinggi, ya misalnya maraton ya pada gambar ini. Sehingga perlu untuk kemudian anak-anak dengan seperti ini kita sesuaikan latihannya, ya sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan talentnya, sesuai dengan distribusi fibernya, sesuai dengan ekspresi gennya. Ya. Ya, kalau dia slow dominan, maka ya dia punya karakteristik yang endure, tidak gampang lelah, maka yang paling bisa kita maksimalkan untuk mereka adalah long duration exercise. Jadi kalau kita latih seperti ini, maka itu akan memberikan hasil yang paling optimal. Beda dengan yang sebelah kanan sendiri, saudara, kita lihat putihnya lebih dominan. Ya, fast dominan. Otot putihnya, otot fibernya, yang fiber putihnya yang tipe 2 itu dominan. Maka dia punya karakter, ingat ya. Ya, otot rangka yang tipe putih ini dia fast, dia strong karena fusinya terjadi luar biasa. Ya. Maka kalau kita jumpai dengan kondisi kayak begini, ya latihan-latihan yang kemudian bisa memaksimalkan potensi mereka adalah latihan-latihan yang high intensity tapi short in duration, ya durasinya pendek tapi intensitasnya berat, membutuhkan ya waktu yang cepat. Ini adalah karakter yang fast dominan ini. Bagaimana kalau yang diantaranya itu? Nah, ini yang masih tanda tanya. 50-50, lahir 50-50. Merah ya banyak, putih juga banyak. Bagaimana dengan ini? Nah, ini yang kemudian menunggu riset-riset berikutnya, ya. Sampai persentase berapa yang bisa dioptimalkan? Apakah dibawa ke kanan yang putih dominan atau dibawa ke kiri yang merah dominan? Slide berikutnya, Dr. Munir. Ya. Maka kita bisa melihat, saudara, ya, ini yang sering kita gunakan sebagai apa? Penanda. Kesulitan kita, ketidakmampuan kita untuk mendeteksi sampai ke level gen, ketidakmampuan kita untuk bisa mendeteksi marker-marker yang ada, ya, protein-protein, molekul-molekul yang ada, sehingga kemudian selama ini kita hanya melihat apa? Perawakannya atau somatotype-nya. Ya, ini bisa kita lihat pada gambar ini. Ya, ini yang kadang-kadang membuat mahasiswa bingung. Yang di lapangan juga sering bingung. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang itu dominan tipe serabut otot putihnya atau yang fast, maka ototnya ketika dilatih akan lebih cepat membesar, akan lebih cepat bulking. Ingat, otot putih punya kecenderungan untuk melakukan fusi dengan sesamanya. Itu yang kemudian menyebabkan otot ini menjadi mudah membesar dan memiliki karakter yang cepat dan kuat. Berbeda dengan otot merah, saudara. Otot merah tidak punya karakter untuk melakukan fusi. Ya. Dia lebih memilih untuk menempel satu dengan yang lain.
Ya. Kekuatan otot merah itu berasal dari kerjasama di antaranya. Ya, jadi bukan dengan bergabung, bukan merger, tapi kerjasama, saling bekerja sama. Ya. Dia tidak gampang membesar, saudara. Ya, jadi cara kerja otot merah itu membagi beban sama rata ke seluruh otot. Kalau otot putih tidak, cara dia kemudian merespon satu beban adalah dengan cara membuat ototnya menjadi lebih besar. Ya, karakternya berbeda ya di sini. Ya, jadi orangnya juga kelihatan berbeda. Jadi kita bisa memprediksi seseorang itu dari somatotapnya, meskipun ini akurasinya kurang bagus ya. Dan kita harus menunggu untuk bisa membaca perawakan seperti ini, kita harus menunggu sampai dengan usia ya orang tersebut itu masuk ke mendekati dewasa atau akhir dari fase remaja seperti Susi yang sekarang usia 17 tahun ini. Nah, kita mulai bisa untuk melihat apakah kemudian Susi ini akan berhenti di usia ke-17 saja karena sudah kelelahan gitu, ataukah akan jalan terus. Modelnya endure atau modelnya adalah fast and strong. Mudah-mudahan Susi dibekal yang otot merah ya. Nah, alon-alon tapi kelakon, jalan terus. Dr. Munir, selanjutnya. Ya, ini ada satu cuplikan yang menarik ya, bahwa rasio tipe 1 dari slow fiber itu ditentukan 40-50% dari gen myosin heavy chain 7. Yang artinya adalah kuncinya terletak pada identifikasi ya di trimester awal kehamilan. Jadi, kalau kita mampu melakukan identifikasi terhadap ekspresi gen myosin heavy chain 7 di trimester awal kehamilan, maka kita akan bisa menentukan nanti bayi ini lahir dalam kondisi seperti apa. Potensial akan berkembang menjadi atlet apa dan bagaimana cara melatihnya. Ya. Ini dari jurnal yang saya sitir tahun 2012 ya. Sudah lama ini 2012. Ya, tapi kita tetap aja begini-begini saja ya. Jadi perkembangan dari keilmuan sport science ini luar biasa. Kita tertinggal jauh, saudara. Slide berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui nature-nya, tinggal kita sesuaikan nurturing-nya, cara melatihnya. Slide berikutnya. Jadi kalau kemudian kita tahu bahwa seseorang itu memiliki dominan tipe 1 slow fiber dengan jumlah fiber tipe 1 yang banyak, lebih banyak daripada tipe 2-nya, maka karakter dari ini adalah kalau kemudian kita latih dengan baik, dengan tepat, maka fibernya pasti bertambah banyak. Ingat ya, bukan bertambah besar, tapi bertambah banyak. Ya, bertambah banyaknya fiber itu akan diikuti dengan bertambah banyaknya motor neuron. Inervasinya bertambah, NMJ-nya, neuromuscular junction-nya juga bertambah. Nah, ini ya. Ini sangat penting ya. Karena salah satu efek dari exercise itu adalah meningkatkan jumlah NMJ. Ya, salah satu cara untuk mendapatkan peningkatan kekuatan itu adalah dengan menambah jumlah NMJ. Nah, ini cara yang berbeda yang ditempuh slow fiber versus fast fiber. Kalau slow fiber mendapatkan kekuatannya dari peningkatan jumlah otot yang direkrut. Tapi kalau yang tipe fast, kekuatannya berasal dari hipertrofi otot yang membesar. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Kalau tipe 1 itu dilatih dengan cara yang tepat, maka mitokondrianya akan lebih banyak. Berarti
generating ATP-nya, energinya besar sekali. Ya, mioglobinnya lebih banyak karena oksigenasinya juga banyak. Ototnya bisa menyimpan oksigen. Ya, ini luar biasa. Sehingga otot tipe 1 yang dilatih dengan benar, maka dia more endure, ya, juga more strong, lebih endure, lebih kuat. Tapi juga yang penting di sini adalah kalau tipe 1 dilatih dengan tepat, maka dia lebih lihai. Tidak hanya bisa menggunakan glukose, tapi dia juga bisa menggunakan asam lemak. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Karena apa? Asam lemak itu memberikan efisiensi terhadap metabolisme. Ya, efisien itu artinya bahan bakunya sedikit, energi yang diperoleh banyak. Tidak seperti glukose. Terbatas, paling banter 36 ATP. Kalau free fatty acid, asam lemak, bisa lebih dari itu. Bisa ratusan bahkan ribuan. Ya, tergantung jenis asam lemaknya. Karena itu lebih efisien. Ya. Nah, beda dengan yang tipe 2X yang murni tipe fast fiber, yang putih. Ya, kalau kita latih, maka otot ini akan cepat membesar. Karena beban latihan itu akan menyebabkan otot ini merespon dengan cara membesarkan otot atau yang kita sebut dengan hypertrofi. Kenapa kok mengalami pembesaran? Ingat tadi, karena otot putih punya kecenderungan untuk melakukan fusi. Bertambah berat bebannya, bertambah banyak yang di-merger. Maka tipe 2 kalau dilatih dengan benar, maka dia akan getting stronger, lebih kuat, dan lebih kuat. Dan yang menarik adalah ternyata tipe yang fast ini, saudara, kalau dilatih juga dengan benar, maka tidak hanya lebih stronger, tapi akan muncul beberapa kapiler dari pembuluh darah baru yang terbentuk, yang menyebabkan oksigenasi otot ini menjadi lebih baik. Nah, ini cikal bakal, saudara. Cikal bakal. Kalau sudah muncul begini, maka cikal bakalnya adalah suatu saat, bukan tidak mungkin, sebagian dari tipe fiber yang fast ini akan mengalami switching, berubah menjadi tipe 1. Yang ya, saya masih ingat almarhum Profesor Sunarko Setiawan ketika mengajar dulu. Kalau kamu mau memperbaiki endurance, jadi ada rumusnya katanya. Aerobik plus aerobik sama dengan aerobik. Anaerobik plus anaerobik sama dengan aerobik. Kita protes semua. Wah, enggak mungkin, Prof. Enggak percaya kamu. Buktikan kata-kata saya nanti kalau kamu sudah lulus. Ya. Dan benar ternyata. Ya. Walaupun dilatih dengan cara anaerobik, fast fiber, itu nanti juga akan memunculkan kapilerisasi baru, angiogenesis baru, yang kemudian akan memperbaiki aliran darah ke sana. Angiogenesis menyebabkan oksigenasi menjadi lebih baik, sehingga otot fast fiber siapa tahu suatu saat akan berubah menjadi yang tipe 1. Tapi catatannya butuh waktu dan tidak mudah. Oleh karena itu penjelasannya ada yang di tipe 2A ini. Ini tipe 2A. Tipe 2A dari myosin heavy chain yang nomor 1. Ini sebetulnya bukan tipe 1, tapi juga bukan tipe 2. Ini tipe 2 yang mengarah ke tipe 1. Itu banyak yang bilang begitu. Karena apa? Karena ternyata tipe 2 ini yang lebih mudah untuk melakukan switching. Ya. Bisa melakukan perubahan dari tipe yang fast fiber menjadi slow fiber. Ini lebih mudah. Karena tidak harus melewati proses yang disebut angiogenesis dan kapilarisasi baru. Jadi tipe 2A ini ternyata ya adalah tipe 1 yang gennya di-off-kan. Saya ulang ya.
tipe 2A ini sebetulnya tipe 1 yang gennya di-off-kan. Jadi sebetulnya dia itu tipe myosin heavy chain 7, tapi model yang di-off-kan. Jadi dikunci. Sehingga nggak terekspresi, nggak menjadi tipe 1, nggak menjadi slow fiber. Nah, proses penguncian meng-off-kan gen ini kita sebut dengan peristiwa epigenetik. Nanti saya tunjukkan di akhir. Ya, ternyata kuncinya itu gemboknya nggak satu untuk membuat muscle fiber tidak menjadi tipe 1. Itu gemboknya banyak ternyata. Jadi kita lihat ya, sebentar lagi ya. Slide berikutnya. Nah, ketika otot ini jarang digunakan untuk berkontraksi, misalnya pada atlet yang off season, yang nggak berlatih, berhenti berlatih, atau orang atau individu yang pensiun, tidak lagi aktif, kita sebutnya the training, ya. Atau juga pada atlet yang cedera, sehingga dia pasang gips atau harus diistirahatkan ekstremitasnya, ya, maka ototnya mengalami unloading atau hilangnya pembebanan. Maka pada kondisi ini, saudara, saraf akan mengurangi inervasinya pada otot. Jadi otot ini akan mengalami kehilangan motor neuronnya, akan kehilangan neuromuscular junction-nya. Kalau sudah seperti ini, maka otot-otot ini tidak bertuan, ya. Otot-otot ini tidak punya garis perintah, gitu. Sehingga ada tendensi kemudian, perhatikan, pada kondisi detraining dan unloading di mana otot ini tidak dipakai, maka ada switching dari slow ke fast. Nah, ini mungkin yang Susi yang lalu banyak yang nanya. Kalau tipe 2 ke tipe 1 ada penjelasannya. Kalau kemudian tipe 1 ke tipe 2 bisa enggak? Nah, ini ternyata ada jawabannya. Jadi kapan terjadi? Kalau otot itu tidak dilatih, kalau otot itu dibiarkan, kalau otot itu tidak diberikan loading, tidak dipakai berkontraksi, maka kecenderungannya fibernya berubah dari yang slow menjadi fast. Dan ini akan membawa implikasi yang banyak, terutama pada munculnya berbagai penyakit yang salah satunya sekarang ini lagi happening di mana-mana, yaitu sarkopenia, yaitu penyusutan otot. Otot bisa menyusut? Iya, bisa menyusut. Otot bisa menyusut. Nah, kalau sudah menyusut, maka akan terjadi berbagai macam penyakit penyerta berikutnya. Diabetes salah satunya, kalau dari sisi metabolik. Kemudian dari sisi muskuloskeletal bisa menyebabkan cerai sendi, fraktur, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi persoalan besar karena physical inactivity di antara kita itu angkanya besar sekali. Ya, kita malas untuk bergerak, malas untuk melakukan aktivitas fisik. Ukuran dan kapasitas fungsi dari otot ini bisa turun, bisa berkurang karena injury, karena cedera, karena penyakit tadi sudah saya bilang, dan bisa juga disebabkan oleh karena peningkatan berat badan. Awas. Awas ini ya. Jadi kalau berat badan kita naik, itu belum tentu massa otot kita bertambah. Apalagi kalau penambahan berat badan itu sebetulnya komponen lemaknya yang banyak. Maka awas, akan potensial penyusutan otot itu diikuti dengan penumpukan jaringan-jaringan yang seharusnya tidak ditemukan di otot. Seperti fibrosis yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Dan juga mungkin saja di situ terjadi penumpukan lemak.
Jadi lemak itu seharusnya ditumpuk di jaringan adipose. Nah ini ngapain lemak kok muncul di otot? Kalau kita makan daging itu nyata ya, ada susupan lemak di dalam daging ya. Daging itu kan ototnya. Itu ada lemaknya. Yaitu menunjukkan bahwa sebetulnya ada masalah dengan ototnya. Ototnya menyusut sehingga meninggalkan rongga-rongga yang bisa diisi lemak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu mengalami sarkopenia, ya, itu bukan hanya sarkopenianya yang bermasalah, tapi kemudian ikutannya lebih bermasalah lagi. Termasuk di dalamnya adalah perlemakan otot yang, mohon maaf, tidak pernah dibahas. Karena lebih seksi membahas perlemakan hati, perlemakan jantung, perlemakan ginjal. Tapi perlemakan otot nggak terlalu seksi. Orang biarkan. Tapi ini menjadi masalah yang sekarang lagi happening di mana-mana. Slide berikutnya. Sehingga ini ringkasan ya dari apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Nomor 1, exercise itu adalah nurturing the nature. Exercise itu adalah upaya kita untuk mengoptimalkan the nature-nya dengan melakukan latihan, dengan memberikan pelajaran ya pada otot rangka. Kenapa kok otot rangka? Karena cuma otot rangka yang diinervasi oleh sistem saraf somatik. Yang lain enggak. Jadi bagaimana kemudian kita mau melatih usus? Oh, usus itu otomatis kok. Jadi nggak cocok itu istilahnya. Ya. Exercise yang tepat itu akan memaksimalkan potensi nature sehingga performa dari seseorang itu menjadi optimal. Sebaliknya, exercise yang tidak tepat itu akan menyebabkan nature-nya itu mengalami ya perubahan. Nah, ini mengalami perubahan. Bisa terjadi switching, bisa juga terjadi yang semula genetiknya off menjadi on. Dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga adalah exercise and aging, ya, itu akan merubah dari tipe yang fast ke tipe yang slow. Dengan konsekuensi adalah otot itu menjadi lebih enjur, sulit untuk rusak, ya, tapi juga sulit untuk mengalami regenerasi kalau ini mengalami injury. Ini pada penjelasan yang lalu ya. Sebaliknya, exercise ya juga akan menstimulasi terjadinya angiogenesis baru untuk membentuk milieu yang lebih tepat bagi aliran darah dan oksigenasi jaringan otot. Sehingga ini sangat suitable untuk perkembangan tipe yang slow fiber. Dan yang terakhir, the training atau unloading menyebabkan otot itu tidak lagi memiliki garis perintah yang tegas, ditinggalkan oleh sarafnya, sehingga lambat laun dia akan mengecil ukurannya, menyusut, menimbulkan wasting, yang meninggalkan rongga-rongga kosong yang bisa diisi oleh berbagai macam jaringan yang seharusnya tidak muncul di situ, termasuk di dalamnya adalah lemak dan fibrosis. Terakhir, slide terakhir ini termasuk yang penting sekali saya tunjukkan. Lanjut, Dr. Munir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya, Saudara. Yang tadi saya bilang gemboknya ya. Jadi ternyata setelah melewati trimester awal dari kehamilan, Saudara, maka gen myosin heavy chain itu digembok. Jadi tidak aktifnya itu, tidak terekspresinya itu karena digembok. Dan di sini ditulis, ya, gemboknya jumlahnya ada 207 site, ya, sampai digembok 207 itu ya. Yang gembok namanya apa? Asetil, ya.
molekul namanya asetil. Peristiwanya namanya astilasi. Ya, ini terjadi secara epigenetik. Jadi gennya tidak mengalami mutasi, sudah. Tidak mengalami mutasi. Sehingga kalau kemudian gen myosin heavy chain 7 ini mau diaktifkan, maka semua gembok ini harus disingkirkan. Ya. Pertanyaan besarnya adalah apakah exercise bisa menyingkirkan 207 gembok ini dari myosin heavy chain 7? Dari penelitian yang sudah dilakukan, satu saja yang saya temukan, yaitu high intensity interval training atau exercise yang heavy, yang berat, tidak mengubah ekspresi myosin heavy chain, baik yang 1, 2, maupun 7. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Loh, bagaimana dengan yang low intensity atau yang moderate intensity? Tidak tahu, saya tidak punya artikelnya. Mungkin kalau Anda punya bisa berbagi di Susi ini di waktu yang akan datang. Gitu ya. Ya, jadi myosin heavy chain 7 ini di switch off, digembok, nggak bisa terekspresi karena proses asetilasi, penempelan gugus asetil. Gemboknya namanya asetil. Pada akhir dari trimester, ya, trimester awal kehamilan, ya, trimester pertama kehamilan, untuk memproteksi jantung. Karena kalau myosin heavy chain 7 ini dibuka, tetap bisa terekspresi, maka jantung kita itu ukurannya pada saat bayi baru lahir itu bisa sangat besar. Karena berkembang terus mulai dari trimester awal, trimester kedua, dan ketiga. Ya. Oleh sebab itu, hanya diberi kesempatan sampai di trimester awal untuk berkembang. Selanjutnya digembok. Itu juga menyebabkan kemudian otot rangka kita ya tidak bisa mengekspresikan myosin heavy chain 7 di trimester kedua dan ketiga. Tidak seperti myosin heavy chain 1 dan 2 yang mengkode fast fiber. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi, Dr. Munir. Silakan. Saya buka kameranya. Nah, sudah kelihatan. Internetnya nggak stabil. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh siapa saja tanya apa saja, kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa ya nanti saya cari lagi. Dokter Munir juga boleh tanya. Selamat pagi, Dokter Bambang. Pagi nanti. Halo, Dok. Ini Gimana, Dok? gimana kabarnya? Alhamdulillah, Baik. baik, Dok. Eh, Dokter Bambang, saya mau nanya ini sedikit aja, nggak banyak-banyak, Dok. Banyak ya nggak apa-apa. Eh, ini, Dok, berkaitan dengan sarkopenia. Sarkopenia itu kan yang saya tahu terjadinya kalau sudah masa-masa lansia, sudah masa-masa tua. Nah, apakah bisa sarkopenia itu terjadi di masa-masa sebelum lansia gitu, Dok? Karena misalnya ya kurang aktivitas dan kurang aktivitas fisik itu, gitu, Dok. Terima kasih, Dokter Bambang. Sama-sama. Kapan main ke Surabaya? Iya, Dok, saya belum ke Surabaya. Nggak tahu, Dok. Kita Ketemu lihat alumni nanti. ya, ya, ketemu Om, alumni kan, biar kangen-kangenan gitu loh. insya Allah, tapi belum tahu, Dok. Nah, oke, saya coba jawab ya. Jadi memang benar nanti. Jadi lumrahnya atau umumnya itu sarkopenia dijumpai di usia lansia, ya, di usia yang lanjut. Memang salah satu teori yang mendukung adalah proses aging, penuaan. Penuaan seperti yang sudah kita sampaikan diskusi di edisi sebelumnya, bahwa penuaan ini juga menyebabkan perubahan otot yang fast menjadi yang slow. Ternyata untuk merubah dari fast menjadi slow itu tidak hanya terjadi karena penuaan.
tapi juga terjadi karena latihan, salah satunya. Juga terjadi karena banyak hal ya, termasuk inflamasi dan sebagainya. Sehingga apakah mungkin sarkopenia ini terjadi lebih awal? Kenyataannya sekarang kasusnya banyak. Yang sarkopenia terjadi di usia lebih awal. Di 30-an, bahkan di 20-an juga ada. Nah, ini yang menarik untuk kemudian kita lakukan kajian bersama. Ya, tapi tampaknya kan nggak banyak orang yang tertarik untuk mempelajari otot ya. Tapi ini menjadi semakin semakin meresahkan karena sarkopenianya itu kemudian diikuti dengan susupan atau sisipan itu tadi, fibrosis, susupan atau sisipan perlemakan ya. Sehingga ada ikutan-ikutan yang kemudian memperparah kondisi. Jadi sangat mungkin nanti, sangat mungkin. Ya, baik dokter. Saya jadi mikir gini, kalau sarkopenia bisa terjadi sebelum masa lansia gitu kan, berarti ya untuk misalnya untuk saya gitu ya, yang orang-orang yang sekarang itu jarang untuk bergerak kan juga bisa aja eh Nah, terjadi sarkopenia gitu dok. nah, saya nggak nakut-nakuti loh ya, tapi itu bisa terjadi loh ya. Iya, Ah, iya, ah, iya dok. betul, itulah. Iya, Yes. ya baik dokter Bambang, terima kasih sekali. Sehat-sehat ya Anti, salam buat keluarga ya. Amin. Iya, sehat juga untuk dokter Bambang dan keluarga. Ya, oke. Wah ini Pak Ketua mau tanya, Mas Doni, silakan Mas Doni. Dok, maaf tadi. Apa kabar dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Saya ngikut. Dok, ini eh, kejadian real yang sedang saya alami sekarang dok. Jadi gini, saya di tim nasional cycling itu 1,5 tahun yang lalu kami ini pernah disponsori oleh Kalgen, Inolab, FitGenMe. Waktu itu semua atlet Indonesia balap sepeda itu dites gennya. Jadi diambil dari salivanya, terus labnya dibawa ke Jepang, ada 1 mingguan kami terima hasil. Nah ternyata kalau di cycling itu kan ada yang endurance banget ya dok ya. Dan dokter Bambang kan juga pengalaman sekali di situ. Sama ada yang nomornya itu tipe-tipe olahraganya itu tipe-tipe yang fast twitch, meledak dan sebagainya. Ada downhill dan sebagainya. Nah yang menarik tuh begini dok. Kalau kita melihat dari typical activity-nya, orang akan beranggapan bahwa semuanya cycling itu yang road race yang di jalan raya itu pasti tipenya dia lebih condong ke, kalau saya baca di laporannya itu XX type gitu jinnya. Nah, kalau yang di cabang olahraga misalkan downhill gitu, itu kan tipe gerakannya kan dia eksplosif sekali kan. Karena pedalingnya cuma 2 detik, 3 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Itu lebih ke RR atau power. Nah, saya bisa katakan hampir 90% semua atlet balap sepeda Indonesia di semua nomor itu tipenya justru RX, artinya balance. Nah, ini yang menarik dok. Kami kemarin menguji anak yang usianya paling muda. Jadi dari populasi total atlet itu ada sekitar 22 atau 23. Ada 2 anak, itu usianya under 20. Bukan under 20, malah masih 17-18 tahun. Nah, kebetulan anak ini BMX, perempuan. Dua-duanya mereka punya sejarah latihan BMX dari kecil. Nah, ternyata 2 orang ini tipenya itu masuk ke dalam tipe RR atau power. Padahal seniornya yang sama-sama BMX, tipenya justru RX. balance. Iya, yang balance, RX, betul. Dan anak ini dok, yang power itu, yang RR, itu yang kemarin menang medali Asian Games, putri dua-duanya.
emas dan perunggu. Yang Nomornya? ketahuan ini ya. Nomornya? BMX. Hmm. BMX yang atas nama Jasvin sama Siva. Dan dua orang ini yang tipenya RX. Artinya adalah kalau tadi saya mendengar presentasi Dokter Bambang, berarti secara jin saya nemuin orang yang tepat nih. Sedangkan senior-seniornya yang tipenya balance, itu sulit sekali ngangkat ke sana, Dok. Nah, pertanyaannya adalah begini, Dok. Kalau saya yang kebutuhannya adalah beberapa orang yang tipenya RX, itu saya mau tarik ke RR, artinya tipenya yang balance, mau saya tarik ke power, apakah memang ada halangannya dengan usia ya, Dok ya? Karena saya pikir harusnya mereka dengan pola aktivitas yang sama, yaitu sepedahan BMX dari kecil, harusnya mereka semua tipenya sama nih. Ini malah yang laki malah nggak ada sama sekali, malah dua orang cewek ini yang tipenya power atau RX, dan dua-duanya kemarin sudah membawa hasil. Dan itu juga yang menyelamatkan kami gitu. Dan berdasarkan data tersebut, 2 tahun yang lalu saya semakin yakin bahwa wah nih anak nggak boleh kemana-mana nih, dia tetap harus dilatih dengan model yang sifatnya Yes. anaerobik, pembesaran otot, dan sebagainya. Kira-kira begitu, Dok. Mungkin nggak sih, Dok? Soalnya kalau melihat pola latihan ini kok sudah hampir, kalau saya baca rekam jejaknya mereka tuh hampir 10 sampai 12 tahun mereka berlatih. Yang laki ya, yang tipenya balance. Itu nggak bisa geser ke sana. Dan saya sempat konsul ke orang yang meriksa tuh, katanya agak sulit karena usianya sudah senior. Malah yang anak-anak ini malah lebih gampang dibentuk. Itu gimana, Nah, Dok, penjelasannya, Dok? Mohon arahannya, Dok. ya menarik ya. Ini teman-teman, ini real ya. Jadi nggak Ya, dibuat-buat ini. Beliau adalah di Ikatan Sport Sepeda Indonesia di nasional ya, Mas Doni ini luar biasa. Jadi kemarin sudah pulang dari Asian Games ya, dan memang kita dapat emas dari balap sepeda yang BMX ini ya. Jadi Mas Doni, satu yang ingin saya sampaikan adalah itu Anda temukan atletnya usia berapa yang dapat emas itu? eh, yang saya sebenarnya saya baru kenal baru-baru. Tapi kalau saya tanya riwayatnya mereka, mereka tuh sudah berlatih sejak usia 12 tahun, 13 tahun. Nah, dia dia diperiksa gennya itu pada usia berapa? Ba- Barusan, saatnya Nah, 1 tahun yang lalu. nah, andai kata Anda mendapatkan ya anak-anak serupa ini bahkan sebelum Anda tahu gennya itu sebelum dia dilahirkan, menurut Anda gimana? Wah, ya saya nggak repot cari atlet, Dok. Tuh, itu maksud saya, Mas Doni. Itu maksud saya. Jadi Anda ini sekarang seperti nebar jaring, dapat ikan. Oh, syukur dapat emas. Yang kita lakukan selalu begitu. Iya, betul. Bayangkan kalau kemudian gitu ya, pemeriksaan gen ini itu kita bisa lakukan untuk semua bayi baru lahir. Kan itu cuma diambil salivannya saja kan? Betul, Nggak simple perlu kok, tidak diambil. sakit sama sekali, hanya Simple, diambil gitu simple. aja. Persis, Iya. persis. Ini yang kemudian saya tolong dibantu nanti ngobrol ya pada waktu kita temu alumni. Kita wacanakan ini. Hmm. Artinya adalah nggak menyakitkan anak kok. Dan itu kalau kita lakukan eh, profiling, kita lakukan mapping itu untuk semua bayi baru lahir. Setidaknya kemudian kita punya mapping gitu loh. Oh ini kandidat nih, kandidat ini. Dan kita bisa sesuaikan dari awal ya ini anak ini untuk ini dan kita bisa tuliskan itu di katakanlah di apa namanya sertifikat lahirnya bahwa dia terekspresi gennya ini. Nah itu Hmm. mungkin yang bisa baca orang-orang tertentu nggak apa-apa, tapi itu menjadi hal yang penting sehingga apa Hmm. dari awal ya nggak kayak gini dilatih tapi mentok nih Ya, usianya itu dengan yang saya temukan. Betul, Dok. maksimalnya paling dia cuma bisa di juara PON atau juara nasional, juara SEA Games lah. Tapi untuk naik level yang lebih nggak bisa karena Hmm. sudah kena umur ini, telat ini Hmm. menemukannya sudah. Ya.
Jadi usul saya kerjasamanya dengan Kalgen tadi dilanjutkan. Ya, Dok. Terus kemudian usulkan ke mereka untuk melakukan pemeriksaan itu lebih awal. Jadi jangan yang sudah jadi atlet saja, itu kan sifatnya monitoring dan evaluasi ya. Tapi Hmm. ditarik lebih awal untuk talent identification ya. Hmm. Untuk menemukan calon-calon ini. Jadi kalau sudah temukan misalnya dari 10 pemeriksaan satu saja itu kan sudah luar biasa. Hmm. Jadi Iya, Dok. kita sudah punya calon ikan nih yang kalau kemudian kita latih sedikit responnya bagus. Itu kan kerasa betul kan. Kalau anak itu talent, kita berikan latihan sedikit saja itu responnya bagus kan. Iya, Kalau benar. nggak talent itu sampai jelek itu nggak mengalami Iya. perbaikan prestasinya gitu-gitu aja. Nah, ini yang Hmm. membuktikan bahwa nature itu penting ya, nggak cuma nurturing gitu ya. Kan ada yang nggak percaya sama nature itu kan, bahwa apapun kondisinya gitu, semua orang dilahirkan sama, nggak sama bro, nggak sama. Gitu kan. Dilahirkan sama. Jadi kalau dilatih dengan cara yang benar, jadi konsepnya konsep latihan saja. Jadi kalau Hmm. digabung sebenarnya bagus. Ya, Iya. ini bisa diambil. Nah, tinggal kemudian mungkin Mas Doni nanti bisa sharing ya, bisa nanya ke Kalgen. Ini per pemeriksaan berapa sih? Nah, itu, Dok. Nah, itu kan ya. Nah, Iya. mohon maaf nih, mohon maaf nanti itu kan saya bisiin nanti waktu ketemu Almuni kan Pak Dekan juga datang nih. UNER itu juga bisa nih, periksa-periksa gitu juga bisa. Nah, kalau misalnya Nah, kita bisa bisa melakukan itu dengan cost yang lebih murah, nah, gitu kan? betul, Ya. Jadi betul. kita mulai Dan dari kerjasama UNESA dan UNER gitu kan ya. betul, betul, betul. Saya udah melihat sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan gen itu, yang sebenarnya hitungannya kan telat ya, karena mereka sudah masuk dalam usia dewasa dan atlet elit, Hmm, itu ternyata iya. berdampak sangat, udah bukan, udah saya jadi intinya gini dok, saya jadi ngerti bahwa si orang dengan spek sekian itu kalau mau dihajar dengan model bagaimanapun akan bisa, tapi makan waktunya jauh lebih lama dan kembalinya Yes. lebih cepat. Itu yang menurut saya agak PR gitu. Dia bentuk ke powernya lama, tapi kalau dibiarinin sedikit aja, balik lagi ke endurance cepat. Nah, ini Betul. mungkin yang tadi dokter Bambang bilang, memang nurture-nya begitu, ya udah, karena sifatnya udah begitu. Betul dok, betul banget itu. Nanti saya izin kalau ketemu saya bawa reportnya dok, kita bisa Sip, diskusi terkait itu dok. Kebetulan sip, kami pegang. sip. Oke. Ya Matur nuwun barangkali dokter Bambang barangkali kan atas iya iya. inspirasinya. Yes, Oke, dok. sama-sama Doni. Ya, Yuk, ya. ya. Oke ya. Ini informasi yang menarik ya. Real mungkin teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari sini. Silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Mohon izin ada Boleh. satu pertanyaan di kolom chat, Bro. Silakan Dr. Bisa, Munir. bisa bacakan pertanyaan di kolom chat. Ye. Oleh Rizky Darmawan, izin bertanya, bagi orang-orang yang memiliki nature otot merah, kalau melakukan angkat beban, apakah mengalami kesulitan dalam pembesaran otot? Jadi Ya, nature-nya merah tapi angkat beban. ya, ya. Seperti yang tadi disampaikan ya, realnya pengalamannya disampaikan Mas Doni tadi ya. Ya, bukan tidak bisa, bisa, tapi butuh waktu lama dan sulit gitu ya. Dan kembalinya itu kalau unloading atau the training lebih cepat. Jadi mencapainya gainingnya lambat, baliknya cepat. Nah, ini yang kemudian kalau kita nggak memperhatikan nature itu jadinya kita rugi sendiri. Padahal sebetulnya bukan bukan hal yang sulit kok untuk melakukan pemeriksaan gen tadi disampaikan Mas Doni. Cukup dari saliva aja bisa, ya kan? Pertanyaannya kita mau bergerak ke sana atau enggak itu aja. Iya kan? Jadi sejak sejak nggak usah nunggu bayi lahir, sejak trimester awal itu sudah kita kemudian bisa bisa mapping, bisa bisa profiling ya. Ini nanti ke depan maunya kayak apa, dilatih model apa gitu kan.
Jangan sampai salah, nurturingnya salah, menyalahi nature, nggak akan optimal hasilnya. Ya, nggak akan optimal. Gitu ya Mas Dharma ini kayaknya Mas Dharma. Gitu Dokter Munir. Ya, Prof. Matur. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Prof. Woi, orang Jakarta nih. Apa kabar? Siap, sehat ya, Prof? Sehat. Masih di Jakarta, lah? Masih, Prof. Alhamdulillah. Yes, yes. Gimana kabarnya? Sehat. Prof, ini kan saya lihat hasil temuannya baik sekali yang pertama. Yang kedua, apakah ini, saya belum lihat di sekolah olahraga Ragunan dilakukan seperti ini, belum ada, Prof. Hmm, Kebetulan saya kan di sepeda juga, Prof Bambang senior saya lah. Saya enggak lah, timnas 2011, kita Prof. sama-sama lah. Habis itu Sama-sama. Sama-sama sejak di PON Kaltim. ternyata ada Mas Doni sekarang. Saya baru tahu di sepeda ada Mas Doni. Jadi Prof, saran saya temuan ini harus dilibatkan di dalam bentuknya kebijakan, Prof. Misalnya talent scouting di sekolah Ragunan atau talent scouting untuk Debon. Nah, mungkin nanti saya fasilitas si Prof untuk apa ya, di narasumber mungkin, Prof. Boleh. Karena benar tadi, tanpa ilmu pasti ya ibarat cari ikan di laut yang luas gitu. Bisa dapat, bisa enggak. Gamblingnya tinggi sekali. Iya. Iya, Beberapa Mas. narasumber itu, Prof, kalau di kementerian itu belum ada yang berbicara dalam seperti ini. Intinya itu, Prof. Coba nanti saya akomodir, Prof, izin. Seperti itu aja, Prof. Oke. Makasih Mas Sugi. Ya, Jadi Prof. memang ini sangat penting untuk kemudian kita tahu bersama. Bukan hal yang sulit sebetulnya. Tinggal kemudian kita mau bergerak ke sana atau enggak gitu. Jangan selalu dari dulu kita menebar jaring seperti yang tadi diskusi dengan Mas Doni. Menebar jaring ya kalau dapat ikan, kalau enggak kan jadinya dilatih ya sulit juga gitu kan. Nature-nya ini harus kita ketahui, profilingnya dari awal. Terima kasih Mas Uki. Sama-sama, Prof. Yuk. Silakan untuk yang lain, teman-teman. Mungkin cukup ya, Dr. Munir. Mungkin bisa dibantu untuk menutup susi yang ke-17 ini. Baik, terima kasih para hadirin sekalian atas kesempatannya mengikuti acara ini, dan terima kasih kepada Profesor Bambang Purwanto atas sharing ilmu yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya sekian untuk Scientific Updating on Slow Science edisi ke-17 hari ini. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Munir, makasih Mas Arifin, makasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi nanti susi ke-18 di acara Temu Alumni tanggal 18 November. Yeah. Amin. Amin. Yuk, saya izin live ya. Ya, Sampai Prof. ketemu lagi. Terima kasih, Waalaikumsalam, Prof. jaga kesehatan Selamat. semuanya.